Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda-benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Sekarang perhatikanlah gambar-gambar ini. Manakah yang termasuk benda? Apakah api, minyak goreng, cahaya, ember, es batu, balon, suara, radio, dan hewan semuanya adalah benda? Kamu pasti sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Sifat benda berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang panjang, dan ada juga yang pendek. Sifat benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan bahkan ada yang abstrak bentuknya atau tidak diketahui bentuk aslinya. Sifat fisik benda berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai warna yang beragam. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada merah, kuning, biru, abu-abu, dan lain sebagainya. Kelompokkanlah benda-benda di sekitar kalian berdasarkan sifat fisiknya. Kelompok 1 berdasarkan ukuran, kelompok 2 berdasarkan bentuk, dan kelompok 3 berdasarkan warna. Ini merupakan tugas individu ya. Kamu sudah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini?
Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan, seperti satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter, atau ditulis dengan cm. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Mari kita tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Gambar pertama ada penghapus. Penghapus itu berukuran 1, 2, 3 cm. Maka ditulis 3 cm. Lanjutkan ukuran-ukuran benda-benda yang lain berikutnya ya. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita latih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Pola irama yang ada di atas menggunakan ketukan sesuai dengan arah ketukan kuat, sedang, dan lemah. Sekarang, iringilah lagu teka-teki ciptaan Busut menggunakan tepukan tangan dengan pola kuat, sedang, dan lemah. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.